Hai, ketemu lagi dengan aku di channel Lowo Ijo. Pada video ini, aku akan berbagi kepada kalian informasi mengenai untung ruginya mengklaim sebagian JHT BPJS Ketenagakerjaan sebelum masa pensiun atau saat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kita masih aktif, guys. Di dalam video ini, aku juga akan buatkan simulasi perbandingan pengenaan pajak atas pengambilan JHT sekaligus saat masa pensiun dan pengambilan secara bertahap baik itu 10% maupun 30% saat kepesertaan BPJS kalian masih aktif. Seperti yang kita ketahui, BPJS Ketenagakerjaan memperbolehkan kita mengambil sebagian JHT kita jika kepesertaan kita masih aktif dan minimal sudah 10 tahun kepesertaan. Pencairan hanya boleh dipilih salah satu saja, mau yang 10% untuk persiapan pensiun atau 30% untuk pembiayaan kepemilikan rumah. Tidak boleh kedua-duanya. Atau kita bisa mencairkan 100% dana JHT kita jika kita sudah pensiun atau resign dari pekerjaan kita dan BPJS Ketenagakerjaan sudah nonaktif. Nah, buat kalian mungkin memiliki permasalahan keuangan, misalnya untuk biaya pendidikan anak, renovasi rumah, atau kebutuhan lainnya, dan kepikiran untuk mencairkan sebagian JHT, aku secara pribadi tidak menyarankan. Aku lebih menyarankan kalian menunda pencairan JHT kalian sampai nanti pensiun diambil keseluruhannya saja. Kalian lebih baik mencari solusi keuangan lain jika memang masih ada dan tidak benar-benar kepepet. Eman-eman, sayang jika kalian harus mengambil sebagian JHT kalian, baik itu yang 10% maupun yang 30%. Kenapa? Karena jika kalian mengambil sebagian JHT kalian, maka sisa dari JHT yang 90% atau yang 70% akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 16/PMK.03/2010 dan Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2009. Jika kalian mengambil sebagian JHT dan kalian akan mengambil sisanya setelah lewat 2 tahun kalender pajak, maka kalian akan dikenakan pajak progresif yang besarnya 5% untuk nominal 0 sampai 50 juta, selanjutnya 15% untuk nominal 50 sampai 250 juta, selanjutnya 25% untuk nominal 250 sampai 500 juta dan 30% untuk nominal di atas 500 juta. Kira-kira simulasinya seperti ini, guys. Misal kita cek saldo JHT. Kita bulatkan 126 juta ya. Lalu kita simulasikan. Jumlah upahnya misalnya 17 juta per bulan. Jumlah tahunnya misalnya pensiun di tahun 2043, artinya masih 19 tahun. Nah, saldo awalnya tadi itu 126 juta. Hitung simulasi. Di sini saldo akhir tahun saat pensiun kira-kira
683 juta ya guys. Yuk kita hitung selisih pencairan yang kita terima jika kita mengambil keseluruhan saat pensiun dan jika kita sudah pernah mengambil sebagian. Simulasi JHT usia pensiun 683 juta. Saldo saat ini sudah 10 tahun kepesertaan 126 juta. Angka ini sudah sama dengan aplikasi tadi ya guys. Sekarang kita akan melakukan simulasi 1. Pengambilan normal usia pensiun 55 tahun nanti di tahun 2043. Sesuai dengan peraturan pemerintah nominal 0 sampai 50 juta, tarif pajaknya adalah 0%. Jadi dari DPP 50 juta, PPh 21-nya kosong, jadi jumlah yang diterima 50 juta. Kemudian 50 juta sampai tak terhingga, tarif pajaknya 5%. DPP 633 juta. Angka ini 633 juta ini adalah dari 683 juta dikurangi 50 juta. Kemudian ini dari DPP ini PPh 21-nya adalah 5% dari ini adalah 31.650.000. Jadi jumlah yang diterima adalah 601.350.000. Kemudian total JHT yang diterima 651.350.000. Atas pengambilan JHT ini dikenakan PPh 21 final yang besarnya 5%. Ini 5%. Apabila tidak mempunyai NPWP dikenakan pajak 20% lebih tinggi. Selanjutnya, simulasi 2. Sesuai PP nomor 68 tahun 2009, pajak JHT dianggap final apabila diambil sekaligus. Dianggap sekaligus apabila pengambilan diambil dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Apabila lebih dari 2 tahun, dianggap penghasilan normal yang dikenakan pajak progresif. Jadi, di simulasi 2 ini, apabila kita akan mengambil sebagian JHT 10% saat ini, maka perhitungan pajaknya nanti seperti ini. Atas pengambilan 10%, kepesertaan sudah 10 tahun, 10% dari 126 juta, yaitu 12.600.000. Perhitungan pajaknya seperti ini. Nominal 0 sampai 50 juta, tarifnya 0, DPP 12.600.000, kemudian PPh 21-nya kosong, jadi jumlah yang kita terima tetap 12.600.000. Atas pengambilan di usia pensiun 2043, yaitu 683 juta dikurangi 12.600.000. Angka ini berasal dari sini ya, tadi simulasi JHT usia pensiun dikurangi dengan 12.600.000 karena kita sudah mengambil 10%. Jadi angka yang kita dapatkan 670.400.000. Nah, dari angka ini perhitungan pajaknya seperti ini. Nominal 0 sampai 50 juta, tarif pajak 5%. 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Nominal 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan nominal 500 juta sampai tak terhingga, tarif pajaknya 30%. Jadi ini
nominal 0 sampai 50 juta, kita DPP 50 juta, PPh 21-nya 5% dari 50 juta sama dengan 2.500.000. Jadi jumlah yang diterima 50 juta dikurangi 2.500.000 sama dengan 47.500.000. Berikutnya yang 50 juta sampai 250 juta yaitu DPP 200 juta. Kenapa di sini 200 juta? Karena ini sudah ada 50. Jadi sini tinggal 200 juta karena ini maksimal sampai 250 juta. Tarif pajaknya 15%. Jadi PPh 21-nya 15% dari angka ini adalah 30 juta. Sehingga jumlah yang diterima adalah 170 juta. Berikutnya untuk nominal yang ini tarif pajaknya 25%. Jadi DPP-nya ini sampai 500 juta. Ini 50 tambah 200, jadi ini 250 juta. Tarifnya 25%, jadi PPh 21-nya adalah 62.500.000. Sehingga jumlah yang kita terima adalah 187.500.000. Berikutnya nominal 500 juta sampai tak terhingga, tarif pajaknya 30%. Jadi ini 170.400.000. PPh 21-nya 30% dari angka ini adalah 51.120.000. Jumlah yang kita terima adalah 119.280.000. Jadi ini total JHT yang diterima. Ini DPP-nya sama ya, 670.400.000 adalah sama dengan perhitungan yang ada di sini. Ya, ini total PPh 21 yang harus kita bayarkan. Kemudian ini jumlah yang diterima, JHT yang kita terima setelah dikurangi dengan PPh 21 adalah 524.280.000. Total JHT yang diterima adalah 12.600.000. Ini adalah yang sudah diambil 10% sebagian itu ya, ditambah yaitu angka ini ya. Kemudian ditambah dengan 524.780.000. Itu adalah perhitungan pajaknya ya setelah JHT yang kita terima setelah dikurangi dengan pajak. Jadi total yang kita terima adalah 537.380.000. Oke, sekarang kita bandingkan dengan JHT yang kita ambil secara keseluruhan. Kalau kita ambil nanti saat kita pensiun, dengan ini kalau yang sudah diambil 10% sebagian. Ini lumayan banyak ya perbedaannya, selisihnya. Oke, ini total JHT yang diterima jika diambil keseluruhan di usia pensiun adalah 651.350.000. Ini diambil dari tadi angka ini ya. Total JHT yang diterima saat pensiun jika pernah mengambil 10% sebelumnya 537.380.000. Ini dari angka ini ya. Selisih jika pernah mengambil 10% dan tidak pernah mengambil 10%. Selisih antara ini dan ini adalah 113.970.000. Bayangkan guys, ini angka yang hilang, ini uang kita yang hilang kalau kita mengambil sebagian JHT kita di awal, bukan di masa pensiun kita ya. Nilai selisih kira-kira sekitar 17,5% dari total JHT jika diambil keseluruhan saat pensiun. Nilai ini sekitar 17,5% ya dari total JHT ini.
Jika kalian sudah mengetahui konsekuensi mengambil sebagian JHT saat BPJS Ketenagakerjaan kalian masih aktif setelah menonton video ini, aku yakin tentunya pertimbangan kalian sudah lebih matang ya guys ya. Terima kasih.